Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, atas berkat limpahan rahmat hidayah beserta inayahnya lah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kesehatan, begitu pula keimanan di dalam hati kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai panutan, Nabi sebagai idola, yang tentu kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, haruslah kita berpegang teguh kepada apa yang telah beliau wariskan kepada kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang sangat-sangat menarik, yaitu tema yang terkait dengan solat. Solat tidak hanya kita artikan bahwa setelah niat kita tidal, kita ruku, kita sujud dan lain-lain semacamnya. Tidak hanya sebatas itu, melainkan ada banyak makna yang terkandung di dalam solat itu sendiri. Sebelumnya jauh-jauh hari Allah subhanahu wa ta'ala telah informasikan kepada kita melalui firman-Nya, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Allah mengatakan kepada kita, menghimbau kepada kita bahwa dirikanlah sholat, laksanakanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Akan tetapi teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, solat tidak hanya sebatas kita laksanakan, melainkan banyak realisasi-realisasi di dalam lini kehidupan kita yang butuh peranan penting solat di dalamnya. Taruhlah misalnya, di dalam solat pasti diawali dengan berdiri. Sementara berdiri itu di dalam makna filosofisnya itu mengandung makna bahwa keadilan dan kejujuran. Maka orang yang sholat tidak boleh lepas di dalam dirinya dua perkara ini, yaitu keadilan dan kejujuran. Orang yang sholat akan tetapi tidak ada nilai keadilan dan kejujuran di dalamnya, maka sholatnya perlu dipertanyakan. Apakah sholatnya benar-benar bermanfaat untuk dia atau tidak? Maka butuh evaluasi terkait dengan itu. Seorang pemimpin yang sholat akan tetapi masih melakukan diskriminasi, penindasan kepada rakyatnya, maka sholatnya perlu dipertanyakan. Seorang tetangga yang sholat akan tetapi masih sering mengusik tetangga yang lain, maka sholatnya perlu dipertanyakan. Karena orang yang sholat mustahil jauh daripada perbuatan ini, yaitu keadilan dan kejujuran. Di dalam sholat juga kita kenal dengan istilah ruku. Kita seimbangkan antara kepala dengan hati kita. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa kecerdasan dan keimanan kita di dalam kehidupan ini harus selalu seimbang. Orang yang sholat akan tetapi kecerdasannya lebih dominan daripada keimanannya, atau bahkan dia hanya punya keimanan, atau bahkan dia hanya punya kecerdasan tetapi tidak punya keimanan, maka dialah yang nantinya akan berpotensi membodohi saudara-saudara seiman dan semuslim lainnya. Ataukah sebaliknya, dia hanya memiliki keimanan
tetapi tidak ada pengetahuan di dalam dirinya, tidak ada kecerdasan di dalam dirinya, maka dialah yang nantinya akan mudah ikut larut dalam kebodohan tersebut. Maka pentingnya menyeimbangkan, menyelaraskan antara solat kita, menyeimbangkan antara keimanan kita juga kecerdasan kita. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di dalam solat juga kita kenal dengan gerakan sujud. Sujud itu adalah sebuah bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak diciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam salat kita sujud, kita mencium tempat terendah yang ada di muka bumi ini karena kita sadar, kesadaran kita terbangkitkan bahwa kita ini hanyalah seorang manusia yang berasal dari sesuatu yang hina, yang berasal dari saripati tanah, yang berasal dari air mani yang kotor. Tentu tidak ada alasan kita di muka bumi ini untuk berjalan dengan kecongkakan. Tidak ada alasan kita untuk mendiskriminasi teman kita karena kita merasa mampu, kita merasa punya, kita merasa lebih ketimbang saudara-saudara kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam salat juga itu ada gerakan duduk. Apakah itu duduk di antara dua sujud? Apakah itu duduk tasyahud awal ataukah duduk tasyahud akhir? Itu maknanya bahwa kehidupan kita di muka bumi ini hanyalah bersifat sementara. Apa yang kita dapatkan di muka bumi ini tentu tidaklah akan dimiliki abadi, tidaklah akan kita miliki selamanya. Mungkin hari ini kita punya rumah yang mewah, kita punya kendaraan yang mewah, kita punya banyak uang, tapi yakinlah teman-teman bahwa semuanya akan kita tinggalkan setelah kematian kita. Dan tidak ada yang kita bawa pasca kematian tersebut melainkan hanya selembar kain kafan yang saudara-saudara kita, yang keluarga kita balutkan kepada kita, kemudian kita dimasukkan di dalam tanah. Makanya janganlah berlaku sombong, janganlah berlaku congkak di muka bumi ini, karena bumi ini hanyalah persinggahan semata untuk menuju kepada kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu akhirat. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, salat itu ditutup dengan salam. Maknanya adalah kita sebagai orang yang salat, kita sebagai orang yang mengatakan bahwa salat kita bagus, haruslah selalu memberikan keselamatan kepada orang lain. Haruslah kita selamatkan saudara-saudara kita dari perkataan kita. Haruslah kita hindarkan mulut kita untuk mencerita sesama teman kita, menggibah, menggunjing saudara-saudara kita. Kita juga harus memberikan keselamatan kepada saudara-saudara kita daripada perbuatan kita. Janganlah kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Janganlah fisik kita ini menyentuh fisik teman kita tanpa ada hal-hal yang bersangkutan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi bagi kita yang menganggap bahwa salat kita telah baik, salat kita telah berguna untuk kita, maka mustahillah kita dapat melakukan hal-hal yang menyeleweng, hal-hal yang menyimpan daripada perintah-perintah agama melalui firman Allah Subhanahu wa taala, begitu pula melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kesimpulan, bahwa jangan sampai kita salat akan tetapi salat itu tidak berguna untuk kita. Jangan sampai kita mengatakan bahwa salat kita telah bagus, salat kita telah berguna, tetapi kita masih melakukan hal-hal yang disebutkan tadi. Orang yang sholat
harus menjadi pribadi yang jujur dan adil. Orang yang sholat harus menjadi pribadi yang cerdas dan beriman. Orang yang sholat haruslah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sholat haruslah memberikan hak sesama manusia, hak sesama muslim kepada muslim atau manusia yang lain. Dan orang yang sholat haruslah memberikan keselamatan kepada sesama manusia atau khususnya sesama saudara-saudara seiman dan semuslim. Mungkin itulah yang sempat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua, dan mudah-mudahan ada hikmah, ada kebaikan yang bisa kita dapatkan di dalam taujihat yang singkat ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.